Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Itu perbuatan Tuhan yang nyata boleh kita rasakan dalam hidup kita. Dia anak domba yang bangkit dari maut untuk menyatakan kemenangannya. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijadikan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus kuasa kebangkitan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar. Kalahkan dengan kuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, bangkit serukan nama, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar.
Yesus di atas, nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya. Tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini, melalui kesaksian Petrus ketika dia disidang di hadapan para imam, tidak ada keselamatan selain nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah ini. Kami mengundang seluruhnya, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi ke bawah hidup ini menghadap hadirat-Mu. Kita masuk dalam doa berfirman-Lah ya Tuhan. Ku bawa hidup ini, ku bawa hidup ini menghadap hadirat-Mu. Ku tersungkur dan ku memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lemah dan terbang tinggi bagai raja. Ku bawa hidup ini, bawa hidup menghadap hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku bersyukur dan ku lelah, inilah aku yang merindukan. Ku menanti Kau Tuhan, ku menanti Kau. Ku dapat kekuatan baru, kekuatan seumpama Raja Wali, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah
Kita satukan hati kita di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih-Mu. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita mau serahkan ibadah yang pertama ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya roh Tuhan terus bekerja, sebab Tuhan masih bertata di kerajaan surga. Atas apapun terjadi dalam dunia, Tuhan tetap yang berdaulat. Itu sebabnya mari kita gunakan kesempatan dengan baik. Kita mau berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon berkat Tuhan dan anugerahnya kembali dicurahkan bagi kita di pada ibadah hari ini, agar Tuhan boleh terus pulihkan kita dan berikan kita kekuatan yang baru. Juga ada topik doa kita buat jemaat hamba Tuhan yang mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama ada Ibu Olri yang opname di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Sudah melakukan selesai operasi, tapi masih menemukan sumber nanah yang belum ditemukan dari mana sumbernya, sehingga harus dilakukan USG ulang untuk mencari sumber dari nanah yang masih ada ditemukan. Biarlah kiranya kita mohon doa agar ibu ini mengalami jawaban daripada Tuhan beserta dengan kita. Hati kita mau rela untuk berdoa buat saudara kita, ibu kita yang mengalami sakit di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Begitu juga dengan Bapak Guru Anenggolan masih dalam perawatan di Jawa sana, di Jakarta. Biarlah kiranya doa kita menyertai hambanya, sehingga hambanya mengalami kekuatan ilahi untuk dapat menanggung dan melewati segala perawatan medis yang dilakukan kepadanya, sehingga dia boleh pulih kembali dan kembali bersama dengan kita beribadah. Dan juga kita berdoa buat Sintua M. Panjaitan yang opname di Rumah Sakit Vita Insani. Biarlah kiranya hambanya ini juga Tuhan boleh bermurah hati kembali dan memberikan pertolongan bagi hambanya, agar kiranya hambanya menyadari siapa Tuhan yang dia harus ditakuti, siapa Tuhan yang harus dia layani, sebab kesembuhan itu hanya datangnya daripada Tuhan, keselamatan itu hanya daripada Dia saja. Itu sebabnya kita bermohon kepada Tuhan melalui doa kita mohon belas kasih Tuhan agar tercurah kembali buat hambanya Bapak Sintua M. Panjaitan yang opname di Vita Insani. Dan seperti kesaksian dari Bapak Sintua Situmorang dari Sibisa, bahwa Ibu Sintua Situmorang Bursirait menginap di rumah keluarga di Pematang Siantar karena mengalami sakit seperti ini dikatakan. Kita tetap bawa dalam doa, hambanya tetap percaya kuasa Tuhan masih belum berubah. Biarlah melalui kuasa Tuhan, Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan buat sakit yang diderita oleh ibu hambanya, Ibu Sintua Situmorang Bursirait. Semuanya ini kita bawakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya juga anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan kiranya mampukan senantiasa, sehingga ibadah ini saudara tidak terhalang melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sedang bekerja nyatakan dalam ibadah ini. Hambanya Sintua Raja Gugu akan memimpin doa penyerahan kita. Kita angkat puji buat Tuhan, kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia kita nyatakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
setia menopang, berseru berharap ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidup akan goyang selam. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu di saat hari yang indah ini atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang selalu memikat hati dan memesona hati kami ya Tuhan. Oleh karena kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, kekuatan kami yang kami dapat daripada Tuhan, yang membuat hati kami ya Tuhan tidak akan pernah berubah. Oleh karena Engkau selalu baik dan baik bagi kami ya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tidak pernah Tuhan putus-putusnya, tidak pernah habis-habisnya ya Bapa rahmat-Mu Engkau berikan bagi kami. Siapalah kami ini Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga Engkau jadikan kami ya Bapa menjadi biji mata Tuhan. Engkau perhatikan kami, Engkau lindungi, Engkau jagai kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami sadar ya Tuhan akan siapa diri kami ini. Bapa, kami adalah orang-orang yang tidak terhitung ya Bapa dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau memperhitungkan kami ya Bapa di hadapan-Mu, sehingga Engkau angkat kami Tuhan menjadi anak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat hari ini, di kesempatan ini ya Tuhan, dalam ibadah raya kami dalam sesi yang pertama ini, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, ingin bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Terkhusus Tuhan pada saat hari ini, inilah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang boleh hadir pada sesi yang pertama ini beserta seluruh sidang, beserta para hamba-Mu ya Tuhan, yang telah sepakat sehati sepikir pada saat pagi hari ini, mau Tuhan datang bersembah sujud di hadapan-Mu, bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan, ingin bersyukur dan menyerahkan diri kami, ingin menyerahkan seluruh ya Tuhan, tubuh, roh dan jiwa raga kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan kepada-Mu, kepada saat ini kami ucapkan, oleh karena Tuhan berikan kepada kami pada hari ini satu hari dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Bapa di dalam surga Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kami lakukan ibadah kami ini, terlebih dahulu Tuhan kami mau berdoa mengundang kuasa-Mu Bapa. Kiranya Tuhan hadirlah Engkau berotoritas di tengah-tengah ibadah kami ini. Pimpin dan kuasailah Tuhan ibadah kami ini. Engkaulah Tuhan yang berdiri di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, agar tidak sia-sialah ibadah yang kami lakukan pada saat hari ini ya Bapa. Engkau berkati seluruh anak-Mu dan hamba-Mu yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau layakkan mereka, sucikan, kuduskan mereka ya Bapa, agar ketika mereka melayani, biarlah hanya mata dan hati mereka tertuju kepada nama Tuhan Yesus saja, sehingga mereka melayani bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi mereka melayani hanya untuk nama Yesus saja. Biarlah mereka tidak menyombongkan diri ya Bapa, tetapi memiliki kerendahan hati dalam hidup mereka ya Tuhan.
Berkati mereka ya Tuhan yang ikut dalam tim altar pada saat ini. Terkhusus hamba-Mu ya Tuhan pada saat ini yang akan menabur daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau taruh urapan baru di atas kepala hamba-Mu ya Bapa. Engkau berikan kekuatan kepada hamba-Mu pada saat ini yang akan menabur daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan buat hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ketika hamba-Mu berbicara bahwa sesungguhnya bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi sesungguhnya bahwa Tuhan Yesuslah yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percayai ya Tuhan atas firman yang akan sampaikan hamba-Mu. Kami buka hati kami pada saat ini atas firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkau yang berkata-kata Tuhan lewat hamba-Mu pada saat ini. Mulai dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya ibadah kami ini ya Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melingkupi menutup bungkus baru ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami pada hari ini. Kami sampaikan kepadamu di atas segala doa dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa pada saat hari ini, kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita menikmati firman Tuhan yang dilayani hambanya Bapak Pendeta J. Silalahi, kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa sambil kita berikan persembahan yang pertama kolektif umum dan kolektif kedua pembangunan sekaligus. Kita angkat puji buat Tuhan. Sungguh Ku Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Punya Allah sungguh ku bangga atas segala pengorbanan. tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan tentuku berharap. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti kasih-Mu. Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Oh, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Oh, kini ku persembahkan, Apa yang aku miliki. memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan yang dilayani hambanya. Kita bernyanyi Molo Masaka Parukilan, Molo Songgop Manang Hangaluton. Kita juga berikan persembahan kita yang ketiga untuk kas gereja. Dan biarlah nanti hambanya akan memimpin kita di dalam doa kita akhir.
Molo masa akabaru bilang Molo sombong manang hakaluta Ola sadana basi obat Atani Tuhani Nang humutal Beya karabia Maramut sador tuturuna Padat asiro aham Padat ni Tuhani Saitio pada ni Tuhanku Maripat ari manang korgit golopokku Dan jadi ganggu berohamku Tuhani naku nangolubi Molo masa angka baru bilang Molo songgo manang akaluta Olang sadana basi hatani Tuhan Saitio pada ni Tuhanku Manipat ari manang korgit golopokku Dan jadi ganggu berohammu Tuhani naku nangolubi Nangumutan beya karo manang musa Sador pada nasi Pada ni Tuhani sayodoi Saitio pada ni Tuhanmu Maripat ari manang korgit golopokku Dan jadi ganggu berohammu Tuhani naku nangolubi Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 5 ayatnya yang kedua. Mari kita sama-sama membacanya. Semuanya kita, kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, para hamba Tuhan. 1, 2, 3, ya. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Judul atau firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah siapakah Tuhan itu tidak kenal aku. Ada orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan karena memang dia tidak mengenalnya. Ini adalah pernyataan daripada Firaun kepada Musa. Kita tahu ketika Abraham di dalam pernyataannya, ketika Tuhan melawat melalui mimpi, Allah berjanji kepada Abraham dan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Dan Tuhan berfirman kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, dan juga burung merpati. Ketika dia mempersembahkan persembahan ini, ada burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, Abraham mengusirnya. Tetapi menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
Adakah orang mempersembahkan persembahannya lalu tertidur? Adakah sidang jemaat datang di gereja ini sampai di gereja ini terus langsung ngantuk? Beribadah memberikan persembahan kepada Tuhan, ibadah yang tulus sebenarnya di hadapan Allah. Saya heran kalau ada jemaat sampai di gereja terus tertidur atau pura-pura tidur. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kalau kita baca dalam Kejadian 15 ayat ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saya tidak tahu persis, adakah karena Abraham tertidur sehingga hal ini terjadi? Karena firman Tuhan tidak mengatakan karena engkau tertidur ketika mempersembahkan persembahanmu sehingga keturunanmu akan menjadi asing di negeri orang selama 400 tahun. Setelah habis 400 tahun, Tuhan memanggil Musa. Jadi jangan datang di gereja terus ngantuk. Ya, kita mau mempersembahkan pujian, mempersembahkan doa, mempersembahkan dan mendengarkan firman Allah. Saya tidak tahu benar apakah karena Abraham sampai 1 hari penuh, sampai kepada petang, lalu dia tertidur. Jangan kita coba-coba beribadah seperti itu, ibadah yang cacat di hadapan Allah. Kalau dari atas ini saya dapat melihat bagaimana orang yang langsung enak-enak tertidur, tapi Tuhan juga melihatnya. Nah, ketika telah 400 tahun diperhamba di tanah Mesir, lalu Allah memanggil Musa. Siapakah Musa ini? Bagi orang Mesir, mungkin mereka akan berkata, dia adalah orang yang paling bodoh. Seandainya dia tidak mengakui bahwa dia adalah keturunan orang Ibrani, kesempatan untuk menduduki jabatan, boleh jadi menjadi panglima tentara Mesir, atau lebih tinggi menjadi pangeran di Mesir. Tetapi dia mengakui bahwa dia adalah keturunan Ibrani. Jadi mungkin kebanyakan orang Mesir akan berkata, Musa ini adalah orang yang membuang kesempatan begitu indah, karena dia mengakui bahwa dia adalah keturunan Ibrani. Apa sebabnya demikian? Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani 11 ayat ke-24 dan selanjutnya, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman Musa menolak, tidak mau dikatakan dia menjadi anak putri Firaun. Lanjutkan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Haleon ni Kristusido, upah mangat dia itu. Nah, namun setelah 400 tahun atau setelah 40 tahun Musa meninggalkan Mesir, Allah memanggil Musa. Boleh jadi orang lain sudah lupa selama 40 tahun Musa ini ada melarikan diri dari tanah Mesir di gurun, sehingga ketika telah 40 tahun atau kurang lebih, Musa pada saat itu telah berumur 80 tahun.
Allah memanggil Musa, tapi Musa 4 kali menolak panggilan Tuhan dengan alasan dia katakan, siapakah aku ini? Bagi Tuhan tidak perlu siapa Musa, tetapi siapa Allah Musa. Sehingga dia menolak. Lalu yang kedua, bagaimana kalau tidak percaya kepadaku? Musa tahu betul sifat orang Israel yang tegar tengkuk, yang tidak mau percaya. Lalu dia berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Ketiga, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Lalu dia menolak panggilan Tuhan. Bagi Tuhan tidak perlu pandai bicara, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi seolah-olah Tuhan salah memilih Musa. Tetapi Musa ditugaskan sekarang membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Lalu dia berkata kepada Firaun, seperti yang saya bacakan tadi, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan. Kenapa orang mau menolak firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan sendiri. Kenapa ada orang yang berani menolak firman Tuhan? Seperti apa yang dikatakan oleh Firaun, aku tidak mengenal Tuhan, sehingga aku harus mendengarkan suaranya. Pengenalan itu mempengaruhi sikap kita. Ketika tahun 1947 Ratu Elizabeth di Inggris melangsungkan pernikahan, Raja Faisal kedua dari Iran berumur 12 tahun pada saat itu. Beliau sangat mengagumi pasukan berkuda, sehingga dia agak menerobos masuk ke depan melihat pasukan berkuda. Namun dia agak kasar didorong oleh pasukan keamanan. Lalu dia didorong. Lalu orang ini hampir terjatuh. Raja Faisal didorong dengan kuat. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah Raja Faisal, seluruh koran yang ada di Inggris, headline pada saat itu berkata, maaf, kami tidak mengenal engkau. Sikapmu boleh jadi karena tidak mengenal Allah. Ketika dia pasukan-pasukan keamanan mendorong Raja Faisal dan hampir terjatuh, lalu mereka minta maaf dengan headline yang besar di koran, maaf, kami tidak mengenal engkau. Saudaraku, ketika Firaun menolak dan berkata, siapa Tuhan itu sehingga saya harus mendengarkan dia? Adakah kita menolak firman Tuhan karena tidak mengenal Allah yang sebenarnya? Pepatah dari bahasa Indonesia sering kita dengarkan, tidak kenal maka tidak sayang. Adakah kita mengenal Yesus yang sesungguhnya, yang Allah telah utus menyelamatkan kehidupan manusia? Banyak orang yang menolak Yesus sampai hari ini karena tidak mengenalnya. Pengkhotbah 1 ayat 9 bagian A. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dalam bahasa Batak, mananga naundung masa najulu lausido masa sugut. Kalau dahulu ada manusia menolak Allah,
sampai hari ini juga banyak manusia menolak Allah. Tidak mungkin kita mengikuti orang yang tidak kita kenal. Maukah kita mempercayakan hidup kita, keluarga kita kepadanya? Bahkan untuk meminta sesuatu pun kita akan ragu-ragu kepada orang yang tidak kita kenal. Itulah sebabnya Nabi Hosea dalam Hosea 4 ayat ke-6 di sana firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Firman Tuhan ini menekankan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati, jangan sampai Tuhan melupakan anak-anak kita akibat kita tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dari sidang jemaat yang datang pada saat ini, bagaimana pengenalan kita tentang Allah? Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ada rentetan, ada sebab dan akibat. Jangan sampai Tuhan melupakan keturunan kita karena kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Ketika rombongan Bapak Wali Kota dulu rapat anggota veteran di Brastagi, sampai sore hari mereka rapat di sana. Ketika rombongan mau pulang, ada 2 orang tidak memiliki kendaraan dan mereka meminta menompang mobil dari Bapak Wali Kota Siantar. Dia tidak kenal bahwa mobil itu adalah mobil Bapak Wali Kota. Ketika mereka telah sampai di dalam, lalu penumpang ini bertanya kepada Bapak Wali Kota, apakah Bapak kenal dengan Wali Kota Siantar? Padahal sudah dia sendiri. Bapak Wali Kota ini terdiam dan berkata, saya tidak mengenal dia. Oh iya betul. Dia itu nasibnya saja wali kota. Sebenarnya orang bodoh. Wali kota terdiam. Oh iya, iya. Sebenarnya tidak ada apa-apanya Bapak itu jadi wali kota. Padahal sudah menumpang. Tidak sadar dia bersama dengan Bapak Wali Kota. Kalau saya katakan Bapak ini sabar betul. Kalau saya seperti itu akan saya suruh turun. Oh begitu adanya ya. Iya, iya Pak. Sampai di Siantar, Bapak ini melewati rumah dinas, mengantar sampai ke rumah di lampu BDB, lampu merah. Ketika turun di sana, lalu tukang becak yang ada di sana, loh, luar biasa kamu berdua. Kenapa? Bisa naik mobil wali kota. Mereka terkejut, loh, itu tadi wali kota. Wali kota. Satu malam mereka tidak bisa tertidur. Jam 5 pagi mereka berdua pergi langsung ke rumah dinas wali kota. Pak, minta maaf. Kau kenal Yesus? Sudahkah engkau menyembah dia dengan sungguh-sungguh datang pada pagi hari ini? Kalau ajudannya ya kupingnya sudah merah. Kok gak dikasih turun? Saya dan saudara menumpang di dunia ini oleh kasih karunia Tuhan. Bahkan napas kita ini berasal dari tangan Tuhan.
ketika mereka berdua turun di simpang BDB, kebetulan mati Pelen. Lihatlah Pak, wali kota seperti apa, Pelen pun mati. Saudaraku, engkau telah mengenal Tuhan sesungguhnya, sehingga sikapmu di gereja ini, Raja di atas segala raja ada di sini. Bagaimana sikap kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Seandainya saya pribadi yang menjadi pada saat itu menompang, silakan turun. Kita sudah menompang dalam dunia ini, hidup dalam dunia ini, tapi mengucap syukur bukan dengan segenap hati. Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Setiap orang yang ada dalam dunia ini, kurang lebih berapa miliar, telah datang menerangi ke dalam dunia ini. Ia telah ada dalam dunia ini, tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Ketika Bapak Adam Malik sebagai Menlu dan juga dia menjadi Ketua Umum Dewan Keamanan PBB di New York, pada saat itu beliau berjalan-jalan, saya baca di koran, toko berlian yang ada di sana. Pemilik toko berlian melihat beliau, anggap enteng. Siapa orang ini? Dia anggap mungkin orang biasa-biasa dan tidak dilayani sepantasnya seperti yang lain. Namun ketika pemilik toko ini mengetahui bahwa yang datang itu adalah Ketua Umum Dewan Keamanan PBB yang merangkap menjadi Menlu Indonesia pada saat itu, lalu sikapnya berubah. Rupanya dia Ketua Umum. Kalau engkau mengetahui Yesus yang hadir di tempat ini, Raja di atas segala raja, sikapmu akan berubah. Pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana Bapak ini seolah-olah tidak diacuhkan, dianggap bahwa manusia, kebanyakan orang datang ke sana, tidak ada yang teristimewa, sehingga mereka sama sekali tidak, jangankan untuk menghormati, tetapi ketika pemilik toko ini mengetahui, langsung berubah sikapnya. Rubah sikapmu kalau engkau datang di rumah Tuhan. Rubah sikap kita karena dia ada di tempat ini. Saya percaya Yesus ada di tempat ini. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Inilah hidup kekal. Jika saudara ingin hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Banyak dalam dunia ini yang tidak mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Tuhan. Kehidupan kekal hanya pada Yesus. Mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Ketika kami masih mengikuti pendidikan dari jurusan yang lain, jurusan pertambangan, praktek masuk ke jurusan geodesi, pengukuran, dari jurusan pertambangan ini tidak mengenal seorang guru besar, pakaiannya agak-agak biasa, sehingga dia tidak mengenal karena dari jurusan lain. Dan dia berkata kepada guru besar ini, kepada profesor, Mang,
profesor ini kemana? Rupanya udah dia. Oh, lagi keluar sebentar. Silakan tunggu. Masih ya tunggu. Setengah jam dia bertanya lagi, Mang, kok lama kali? Profesornya kemana pergi? Lagu profesor ini duduk di mejanya. Saudara perlu apa? Dia terkejut. Ketika Yesus duduk di meja singgasananya, banyak orang yang merasa terkejut. Siapakah Yesus itu? Lagu pujian kita ada berkata, hatiku bertanya, siapakah Yesus itu? Di mana rumah dan negeri dan tempat tinggalnya? Yesus anak Tuhan Allah. Siapakah Yesus itu bagi saudara? Saudara sudah kenal? Siapakah Yesus itu bagi saya? Nah, bagi orang Yahudi, siapakah Yesus itu? Matius 16 ayat 13 dan selanjutnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi dan bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, tokoh-tokoh yang besar dalam Alkitab disebutkan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Semuanya itulah tokoh-tokoh besar, tetapi bukan itu. Tetapi kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Siapakah Yesus itu bagi rumah tanggamu? Biasa-biasa. Siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita? Kalau ada yang mengatakan tokoh nabi, bukan itu yang sebenarnya. Dia adalah anak Allah. Kami waktu SMP saya ingat masih berjalan kaki menelusuri 2 gunung sampai ke Parsoburan. Jauhnya kurang lebih sekitar 16 km jalan kaki karena belum ada angkutan pada saat itu. Menghantar saudara kami, kakak saya menikah ke sana. Di tengah perjalanan kami berjumpa dengan seseorang yang mencari benda-benda purbakala. Dia sendiri. Lalu kami bertanya, dapatkah benda purbakala itu ditunjukkan? Loh, rupanya sudah berlumuran napuran. Apa namanya? Ini udah menjadi tempat ludah karena dia kenal bahwa ini adalah barang yang mahal. Lalu pemungut benda-benda kuno ini melihat, opung, biar saya ganti dengan aluminium. Dia lihat aluminium bagus. Oh iya. Berapa harga aluminium itu? Digantikan. Terima kasih ya, terima kasih. Dia ucapkan terima kasih. Barang yang digantikan ini harganya ratusan juta.
Karena dia tidak kenal, malah dibuat tempat ludah. Banyak saat ini juga meludahi wajah Yesus karena dia tidak kenal. Bagaimana orang sampai hati dan tegar meludahi wajah Yesus, digantikan dengan barang yang tidak berharga, aluminium. Jangan sampai kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada saudara digantikan dengan apa yang indah dalam dunia ini. Siapakah aku ini, kata Yesus kepada murid-muridnya. Siapakah Yesus dalam hidupmu? Berhargakah Yesus atau tempat maaf ludah? Lihat, banyak yang berani meludahi wajah Yesus karena tidak mengenalnya. Justru Yesus datang untuk menyelamatkan, tetapi apa yang terjadi? Kenallah Yesus itu yang telah menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan seluruh dunia. Yohanes 7 ayat ke-12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Terjadi perpecahan tentang pengenalan Yesus. Ada yang berkata, ia orang baik. Tapi ada juga yang berkata, ia menyesatkan. Saat ini juga banyak yang berkata seperti itu. Kita lihat di negara kita ini, ada orang yang mengatakan menyesatkan. Di antara ini juga banyak yang berkata seperti itu. Siapakah Yesus itu dalam saudara? Terjadi perpecahan di antara umat Israel. Mereka melihat bagaimana tanda-tanda ajaib diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka menikmati bagaimana pertolongan Tuhan. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh berjalan, kerasukan roh jahat dilepaskan. Tapi masih ada orang yang berkata, dia itu menyesatkan. Nah, selanjutnya, bagaimana Tuhan Yesus di tengah-tengah kampung ataupun kota mereka? Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat. Takjublah mereka melihat tanda-tanda ajaib. Ada tanda-tanda ajaib yang tidak sampai kepada pertobatan. Sekalipun mereka merasakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat mereka lihat, tapi tidak sampai kepada pertobatan. Demikian juga apa yang terjadi ketika Yesus mengajar di tempat kelahiran. Lanjutkan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas? Semuanya bukti-bukti itu ada. Keluarganya semua bersama dengan kita. Bukankah dia anak tukang kayu? Bukan anak tukang emas, anak tukang kayu. Bukankah ibunya Maria, saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Lengkap semua adik-adiknya di sana. Saudaranya ada. Ayat ke-56. Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Teruskan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa dan menolak dia. Saya tertegun ketika melihat seekor buaya yang sangat besar sekali. Kalau boleh saya katakan buaya raksasa. Ketika seorang petani lalu memukul-mukul rawa-rawa yang besar yang ada di sana, seekor buaya besar datang. Saya lihat di Animal Planet. Lalu ketika buaya ini datang, si petani tidak takut, justru naik di atas buaya. Mereka berenang. Loh, kok bisa? Saya merasa takut, begitu besarnya buaya ini. Tetapi ketika petani ini memukul-mukul air, buaya ini datang.
Dan dia naik di atas buaya dan terus berjalan. Ketika diwawancarai, kenapa hal ini boleh terjadi? Petani berkata, ketika buaya ini terluka masih kecil, saya rawat, saya kasih makan sampai besar. Seekor buaya mengenal tuannya yang merawatnya. Kaukah mengenal Tuhan yang merawat hidupmu sampai pada pagi hari ini? Memberikan napas kehidupan, memberkati kehidupan kita, bahkan keturunan kita. Orang lain akan tercengang bagaimana hidup kita dipelihara oleh tangan Tuhan yang kuat. Betul-betul saya khawatir melihat kedatangan buaya pada saat itu mendekat kepada petani ini. Saya kira dia mau menerkam, tetapi mendekat, dan petani ini naik ke atasnya dan pergi bermain-main. Buaya sendiri mengenal yang menolongnya. Hidupmu telah ditolong oleh Tuhan. Hidupmu sampai pagi hari ini dipelihara oleh Tuhan. Adakah engkau mengenal Allah yang sesungguhnya? Nah, bagaimana tanggapan iblis? Tadi tanggapan manusia. Tanggapan iblis mengenai Yesus sendiri. Dalam Markus 5, ketika Yesus telah sampai di seberang daerah Gerasa, baru saja turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, tidak seorang pun sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya, belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Markus 5 ayat ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Teruskan. Dan dengan suara keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ketika Yesus melihatnya dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan suara keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kalau iblis mengenal Yesus itu anak Allah, kenapa manusia tidak mengenal Yesus? Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mengenal Yesus adalah anak Allah. Iblis sendiri mengakui, "Apa urusanmu?" sambil menyembah Yesus. "Hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi." Iblis sendiri mengenal Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana dengan manusia? Apakah mungkin manusia lebih jahat daripada iblis sendiri yang tidak mengenal Yesus adalah anak Allah? Kalau iblis mengakui, "Hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi," catat itu mudah-mudi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, ini ayatnya. Banyak di YouTube berkata demikian. Saya lihat terus di YouTube, di mana ada tertulis Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Karena iblis sendiri tahu, mengenal di bawah Simolisido. Kenalkah saudara siapakah Yesus itu? Nah, bagaimana akibatnya bagi mereka yang tidak mengenal Yesus? Ibrani 2 ayat ke-3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bagaimana kita akan luput keselamatan yang sebesar itu yang telah Tuhan persiapkan? Tetapi banyak yang meludahi wajah Yesus karena tidak mengenal Yesus. Saya katakan tadi, seorang tua yang makan sirih, justru ludahnya daun sirih ini diberikan. Begitu mahal.
Tetapi ada yang mengenal itu adalah barang purbakala yang sangat mahal. Hanya dengan itu saja dia telah menjadi jutawan. Dia mencari tempat-tempat. Si ibu tua ini justru berterima kasih karena dikasih aluminium yang nampaknya indah. Iblis menawarkan yang indah-indah dalam hidupmu dalam dunia ini. Karena kau tidak mengenal kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Adakah surga itu masih menarik bagi saudara? Tidak lagi. Yang menarik di surga ini tidak lagi menarik surga itu. Iblis menawarkan dunia ini sehingga kau meninggalkan ibadah-ibadah di gerejamu. Bagimu tidak berharga berjumpa dengan Tuhan. Saya heran kalau ada orang yang tidak menarik lagi tawaran Tuhan memberikan surga yang indah. Begitu indahnya surga itu. Tapi bagi mereka tidak lagi tertarik. Nah, ada istilah, maaf kalau udah katakan istilah dari orang Batak, tuguon lebu. Artinya kalau lembu terjatuh, kita tolong dia, justru kita yang ditendang. Kau terjatuh ke lembah kekelaman, ke alam maut, ke neraka. Yesus datang mau menolongmu, justru kau menolak dia. Itu istilah orang Batak, tuguon lebu. Kalau lembu terjatuh, kita tolong, kita yang ditendang. Yesus datang mau menyelamatkan kita. Lalu ada istilah bahasa dalam Indonesia katakan seperti melepaskan anjing yang terjepit. Coba kalau anjing terjepit kaki gitu, lepaskan dia, kau yang digigit. Justru berterima kasih. Bagaimana kita luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bagaimana kita luput dari itu semua? Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas mereka yang menginjak-injak anak Allah. Adakah sekarang? Ada, banyak. Lihat di YouTube itu banyak menghina Yesus, yang tidak mengenal Yesus sungguhnya. Lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian menguruskannya. Hukumannya akan lebih berat. Boleh jadi mungkin dia dalam api neraka yang paling panas sekali, di dasar, di sanalah dia. Saya tidak tahu saudaraku, hampir 4 bulan kita ini COVID-19, bosan sekali di rumah. Bagaimana dalam api neraka selama-lamanya? Kemana mereka akan pergi? Kemana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan buang percuma, jangan sia-siakan. Jaminan kepastian Tuhan berikan kepada kita oleh darah Tuhan Yesus. Nah, ayat Roma 2 ayat 4 dan selanjutnya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maukah engkau menganggap sepi? Banyak orang menganggap sepi keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh untuk datang mengenal kasih karunia Tuhan. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan,
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Oleh kekerasan hatimu, tegar tengkuk, keras kepala, yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas diri, menimbun murka, menimbun penghukuman. Keselamatan telah Tuhan berikan kepada kita. Terakhir sebelum kita berdoa, Hosea 6 ayat ketiga. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah, ini ajakan kepada seluruh sidang jemaat. Marilah kita mengenal dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Kalau kita melihat fajar, matahari, dia pasti muncul. Walaupun seluruh dunia, seluruh umat manusia berencana untuk menahannya, tidak akan bisa. Dia akan muncul seperti fajar. Seluruh dunia berusaha untuk menutupi fajar, tidak akan bisa. Kita lihat gerakan-gerakan pada akhir zaman ini untuk menutupi kebenaran firman Allah, itu tidak akan bisa terjadi. Karena dia akan muncul seperti fajar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, kenallah dia, betapa baiknya Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sujud berdoa. Kita angkat puji buat Tuhan. Yesus, engkau baik, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Bapak Pendeta MC Lalahi memimpin kita dalam doa. Yesus, engkau baik, sungguh baik, amat baik. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi Hosana, Hosana.
raja, Engkau Tuhan yang segala Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, Engkau gembala kami yang baik, yang sampai saat ini menggembalakan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan, memimpin, menuntun kami, agar kami sungguh-sungguh mengenal siapa Engkau Tuhan, siapa Engkau Raja, siapa Engkau Juru Selamat kami, siapa Engkau Yesus kami. Terima kasih banyak Bapa Surga. Tuhan, firman-Mu telah dinyatakan, firman-Mu telah disingkapkan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami masing-masing pengertian hikmat, kuasa yang daripada-Mu, hingga kami mengerti maksud rencana dalam kehidupan kami, khusus dalam firman-Mu, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang mau datang ke dalam dunia ini, yang mau berkorban di bawah mati. Engkau mau disalibkan di kayu salib, dan Engkau Tuhan mati. Itulah pengorbanan Tuhan. Hari ini apa yang baik, Engkau yang begitu baik, hingga sampai saat ini Kau nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, Engkau jangan menghukum kami, Engkau jangan coba yang kami ketika kami lari daripada-Mu, ketika kami jauh daripada-Mu, Engkau senantiasa mengasihani kami. Engkau datang Bapa dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu, Kau berikan kami kehidupan, Kau panggil kami, Kau arahkan kami, Kau didik kami Tuhan, agar kami boleh selamat, agar kami boleh memulai pengalaman kesana yang Tuhan persiapkan, Yerusalem yang baru. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah firman-Mu sandaran, hari ini bersama sama Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengajar kami, memimpin kami, dalam kehidupan kami, ketika kami hari-hari, bukan tahu Tuhan Tuhan, kami sungguh percaya, bertanya kepada-Mu, karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih pada Bapa Surga. Biarlah hari-hari ke depan, kalau Tuhan izinkan, buat kami menyertai kami, memberkati, menguatkan kami senantiasa. Dalam kehidupan kami ini, hanya berpengalaman bergantung pada-Mu semua. Apapun yang terjadi pada dunia ini, kami pernah melepaskan kasih cinta yang Kau berikan bagi kami. Tapi kami datang kepada-Mu Tuhan, bergantung sekali kepada-Mu. Selamatkanlah Kau seluruh kami. Selamatkanlah umat-umat Tuhan yang hadir hari ini Bapa, yang datang memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus, dan menyembahkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surga, yang Tuhan menyertai firman-Mu, dengan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kemarin kami pergi, senantiasa kami dibolehkan mentaati Engkau dan kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada sisi pertama ini sebentar akan berakhir, tapi cinta dan kasih akan berakhir, menyertai kami usai pada Tuhan, mengantarkan kami sampai ke rumah masing-masing Bapa. Kemuliaan yang Tuhan, dan dibangun senantiasa menyertai Engkau para hamba-Mu yang masih dalam sisi Tuhan, untuk berbakti kepada-Mu, muji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berulang kasih dan cepat-Mu yang akan datang menunjukkan pertemuan ini dengan kasih dan Tuhan. Tuhan yang
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Langit dan bumi pujilah Dia, sebab Dia ciptakan semuanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ciptakan semuanya, Keagungannya mengatasi
atas semuanya. Keagungan dan mengatasi langit bumi. Sembah sujud memuji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji,